Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya semuanya? Untuk materi praktikum akuntansi perusahaan jasa di pertemuan ketiga ini, saya akan membahas dengan kompetensi dasar 3.4 menganalisis transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa. 4.4 melakukan pencatatan transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa. Tujuan pembelajarannya, setelah memahami ini nanti kalian akan mampu menguraikan prosedur penyusunan penyesuaian untuk perusahaan jasa secara tepat dan mandiri. Kalian akan mampu menilai transaksi-transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa dengan tepat. Kalian akan mampu membuat jurnal penyesuaian dengan teliti dan tepat. Nah, materi penyesuaian ini kemarin sudah saya bahas di video kedua. Untuk kali ini akan saya ulangi. Jadi yang dimaksud jurnal penyesuaian adalah jurnal untuk menyesuaikan catatan dalam neraca saldo agar sesuai dengan kenyataannya. Jadi di neraca saldo itu sebenarnya sudah bisa kita susun laporan keuangan, tetapi karena ada beberapa akun yang perlu disesuaikan karena ada perubahan, maka harus kita buat jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Sebab jika kita langsung menyusun laporan keuangan, berarti laporan keuangan itu tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, sehingga perlu kita buat jurnal penyesuaian. Apa saja yang perlu dibuat jurnal penyesuaian? Tidak semua akun, yaitu ada beberapa akun yang perlu dibuat jurnal penyesuaian, antara lain yaitu yang pertama perlengkapan. Perlengkapan di sini perlu dibuat jurnal penyesuaian karena perlengkapan ini sifatnya habis pakai. Jadi misalkan di perusahaan pertama awal periode mempunyai nilai 100.000. Di akhir periode karena perlengkapan terpakai maka akan berkurang. Sehingga kalau kita akui tetap 100.000, maka perlengkapan itu tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, sehingga perlu kita buat jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian perlengkapan itu ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan neraca. Jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Dan untuk pendekatan laba rugi yaitu jurnal penyesuaiannya perlengkapan pada beban perlengkapan, tinggal dibalik saja. Bagaimana nanti perbedaannya di sini? Yaitu kalau pendekatan neraca itu angka yang kita pakai adalah angka yang digunakan di sini adalah angka yang sudah terpakai. Kalau laba rugi yaitu angka yang tersisa atau yang belum terpakai. Dan neraca ini nanti yaitu akunnya adalah akun real, kalau pendekatan laba rugi akunnya akun nominal. Jadi dibalik saja, kalau neraca bebannya di debit, kalau laba rugi bebannya yang di kredit. Angkanya kalau neraca angka yang terpakai, kalau laba rugi angkanya yang belum terpakai. Contoh, bengkel Akas pada neraca saldo terdapat akun perlengkapan 1 juta, pada akhir periode persediaan perlengkapan yang ada di gudang sebesar 700.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah, jadi di sini awalnya itu 1 juta, kemudian di akhir periode tersisa 700.000. Maka kalau kita menggunakan pendekatan neraca itu yang terpakai adalah 300.000. AJB-nya beban di debit, perlengkapan di kredit. Kalau menggunakan pendekatan laba rugi yaitu yang tersisa adalah 700.000. Akunnya yaitu perlengkapan pada beban perlengkapan. Jadi mudah kan untuk membedakannya. Lanjut, untuk AJP yang kedua, akun yang biasa dipakai adalah beban dibayar di muka. Kenapa ada beban dibayar di muka? Ini contohnya misalkan kita menyewa toko untuk 1 tahun, jadi kita bayar semuanya untuk 1 tahun itu kita bayar semuanya di depan, sehingga ini yang dimaksud dengan beban dibayar di muka. Ada dua pendekatan juga, yaitu pendekatan neraca sama bebannya di debit, kemudian akun realnya di kredit. Misalkan ini untuk sewa toko, maka titik-titik ini diisi sewa toko. Lanjut, pendekatan laba rugi sama. Pendekatan laba rugi tinggal dibalik, bebannya di kredit, akun realnya di debit. Jadi
titik-titik ini nanti diisi menyesuaikan beban apa yang dibayar di muka. Misalkan asuransi, berarti titik-titik ini diisi asuransi, jadi beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Dan bagaimana kita menerapkan ini? Kalau neraca itu berarti di situ ada akun realnya. Kalau laba rugi berarti di situ ada akun nominalnya. Ingat, real itu harta, utang, modal. Kalau nominal atau laba rugi itu pendapatan dan beban. Kita lihat di neracanya. Kemudian angkanya bagaimana? Kalau neraca seperti di perlengkapan tadi, angka yang terpakai. Kalau laba rugi, angka yang masih tersisa. Contoh, dalam neraca saldo PT ABC per 31 Desember 2019 terdapat perkiraan asuransi dibayar di muka sebesar 2.400.000. Data penyesuaian menyebutkan asuransi dibayar tanggal 1 Oktober 2019 untuk 1 tahun. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat dari data tersebut adalah, jadi di sini 2.400.000 itu untuk 1 tahun. Berarti 1 bulannya berapa? 2.400.000 dibagi 12 bulan sama dengan 2 juta. Berarti 1 bulannya 2 juta. Kalau dibayar 1 Oktober dan sekarang berketepatan 31 Desember, maka ini berapa bulan? Yaitu 1 Oktober ke 31 Desember sama dengan 3 bulan. Kalau 1 bulan 2 juta, berarti kalau 3 bulan berapa? Yaitu 6 juta. 6 juta itu adalah yang sudah terpakai, sebab sekarang sudah 31 Desember. Maka kalau kita menggunakan pendekatan neraca, jurnalnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 6 juta. 6 juta ini tadi dari mana? Yaitu 2 juta dikalikan 3 bulan. Ini yang sudah terpakai. Kalau pendekatan laba rugi, berarti tinggal dibalik akunnya, yaitu asuransi dibayar di muka pada beban asuransi sebesar 1.800.000. Dari mana angka ini? Yang terpakai 3 bulan, berarti sisanya masih 9 bulan. 9 kali 2 juta sama dengan 1.800.000. Lanjut. Penyesuaian yang ketiga yaitu pendapatan diterima di muka. Ini kebalikannya dengan nomor 2 tadi. Jadi pendapatan diterima di muka ini misalkan kita sebagai pihak yang menyewakan toko misalkan. Kita menerima uang penuh sedangkan orang yang menyewa tersebut belum menggunakan tokonya. Sehingga uang yang kita terima ini sama dengan pendapatan diterima di muka. Dan pendapatan diterima di muka ini adalah sama dengan kelompoknya utang. Kenapa disebut utang? Karena dia belum menggunakan tempat sewanya, sedangkan kita sudah menerima uangnya. Jadi sama dengan utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Dan nanti untuk membuat jurnal penyesuaiannya, kalau kita menggunakan pendekatan neraca, yaitu AJP-nya adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan. Pendapatan diterima di mukanya berkurang di debit, pendapatannya bertambah di kredit. Ini menggunakan pendekatan neraca yang sudah menjadi hak pendapatan. Lanjut untuk penyesuaian yang nomor 4 yaitu penyusutan aktiva tetap. Jadi sifatnya aktiva tetap itu tidak akan habis, tetapi aktiva tetap itu biasanya semakin lama sifatnya akan menurun sehingga perlu dibuat penyusutan. Untuk AJP-nya yaitu beban penyusutan titik-titik pada akumulasi penyusutan titik-titik. Titik-titik di sini diisi menyesuaikan aktiva tetap apa yang disusutkan. Misalkan kendaraan, maka beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, contoh kendaraan dengan harga perolehan 80 juta dan dibuat penyusutan setiap tahun 10%, maka jurnal penyesuaiannya adalah 10%-nya dari 80 juta adalah 8 juta. Sehingga jurnalnya beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 8 juta. Nomor 5, pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima ini maksudnya kita sudah menyelesaikan pekerjaan
tetapi kita belum menerima uangnya. Jadi kita itu mempunyai pendapatan tapi uangnya belum diterima. Itu yang disebut dengan pendapatan yang masih harus diterima, atau bisa disebut sebagai piutang pendapatan. Contoh AJP-nya, pendapatan yang masih harus diterima pada pendapatan. Pendapatan apa? Menyesuaikan. Misalkan pendapatan bunga, berarti titik-titiknya ini diisi akun bunga. Nomor 6, beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar ini yaitu kita sudah menggunakan atau menikmati manfaatnya tetapi kita belum membayarnya. Contoh listrik. Kita sudah menggunakan listrik tetapi kita belum membayarnya. Itu disebut sebagai beban yang masih harus dibayar. Untuk AJP-nya yaitu beban bertambah di debit, utang bertambah di kredit. Karena sebab kita belum membayar. Dan titik-titik di sini nanti diisi menyesuaikan beban apa yang diisikan. Misalkan beban listrik berarti beban listrik. Contoh, gaji karyawan yang belum dibayarkan pada akhir periode sebesar 3 juta, belum dibayarkan. Kita sudah menikmati manfaat dari tenaga karyawan sehingga diakui sebagai beban. Maka jurnalnya beban gaji pada utang gaji sebesar 3 juta. Setelah itu dibuat neraca saldo. Jadi setelah jurnal penyesuaian kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Kita bahas di materi selanjutnya. Ini ada bukti memorial yaitu transaksi untuk dibuat jurnal penyesuaian. Bisa kalian coba untuk dikerjakan dengan cara-cara yang sudah saya sampaikan. Dan terima kasih untuk materi video ini, video yang ketiga ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.